Perkenalkan, saya Amela Nofristiawanda dari program studi S1 Teknik Informatika dengan NIM akhir 346. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian tugas akhir saya yang berjudul Perbandingan Metode KNN, Knife Base, dan Decision Tree dalam memprediksi keterlambatan penerbangan berdasarkan cuaca, rute, dan data historis. Pada slide selanjutnya, transportasi udara merupakan salah satu moda transportasi yang mengalami perkembangan sangat pesat karena efisiensi waktu dan kenyamanan yang ditawarkan. Namun, di balik keterlambatan penerbangan atau flight delay yang menjadi masalah umum dalam dunia penerbangan, keterlambatan ini tidak hanya merugikan penumpang bagi segi waktu, tetapi juga berdampak pada operasional maskapai seperti penjadwalan ulang dan biaya tambahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berbasis data yang dapat membantu memprediksi keterlambatan penerbangan secara lebih akurat sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang terjadi. Selanjutnya, di sini ada faktor penyebab. Keterlambatan penerbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah faktor cuaca, seperti hujan, badai, atau visibilitas rendah yang dapat mengganggu jadwal penerbangan. Yang kedua adalah rute penerbangan, di mana kepadatan trafik pada rute tertentu dapat menyebabkan antrian atau delay. Lalu yang terakhir adalah data historis, yaitu pola keterlambatan yang pernah terjadi sebelumnya yang dapat digunakan sebagai acuan prediksi. Faktor ini nantinya akan digunakan sebagai variabel dalam penelitian. Lalu di slide selanjutnya ada gap penelitian. Berbagai metode mesin learning sebenarnya sudah banyak digunakan dalam memprediksi keterlambatan penerbangan. Namun, hasil dari penelitian tersebut belum menunjukkan metode mana yang paling optimal secara konsisten. Hal ini dikarenakan setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda dan performanya sangat dipengaruhi oleh jenis data yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan beberapa metode agar dapat mengetahui metode mana yang paling efektif dalam konteks data yang digunakan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kinerja metode KNN, Knife Base, dan Decision Tree dalam memprediksi keterlambatan penerbangan. Yang kedua, ada metode mana yang memiliki tingkat akurasi terbaik. Lalu yang terakhir, faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan penerbangan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja ketiga metode tersebut, menentukan metode dengan akurasi terbaik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penerbangan. Selanjutnya, di sini ada dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah historical flight and weather data yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini mencakup penerbangan domestik di Amerika Serikat yang dilengkapi oleh informasi cuaca, rute, dan data historis operasional. Data ini memiliki jumlah data yang besar dan variabel yang relevan untuk melakukan prediksi keterlambatan penerbangan. Nah, lalu di sini ada metodologinya nih. Metodologi penelitian digunakan terdiri dari beberapa tahapan. Di sini yang pertama adalah data collection, yaitu pengambilan dataset dari Kaggle. Selanjutnya dilakukan processing untuk memberikan data seperti mengatasi
missing value, dan menyesuaikan format agar siap digunakan. Setelah itu dilakukan proses yang namanya modeling menggunakan 3 algoritma yang tadi sudah disebutkan, yaitu KNN, Naive Bayes, dan decision tree. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi atau evaluation, yaitu untuk membandingkan performa masing-masing dari model yang digunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Tahap ini sangat penting karena kualitas data dan proses pengolahan sangat mempengaruhi hasil akhir dari model yang dibangun. Lalu di sini selanjutnya ada algoritma. Penelitian ini menggunakan 3 algoritma klasifikasi, yaitu KNN, Naive Bayes, dan decision tree. KNN bekerja dengan mencari data terdekat berdasarkan jarak. Lalu Naive Bayes yaitu menggunakan pendekatan probabilitas dalam melakukan klasifikasi. Sedangkan decision tree menggunakan struktur pohon, namanya saja sudah tree, yaitu yang berakhir pohon, berarti menggunakan struktur pohon keputusan untuk menentukan hasil klasifikasi. 3 algoritma ini dipilih karena memiliki pendekatan yang berbeda, sehingga menarik untuk dibandingkan performanya. Lalu di sini ada evaluasi. Evaluasi model dilakukan menggunakan seperti yang sudah disebutkan tadi beberapa metrik, yaitu asuransi, precision, recall, dan F1 score. Penggunaan beberapa metrik ini bertujuan agar hasil evaluasi lebih komprehensif dan tidak hanya bergantung pada satu ukuran saja. Oke, sudah pada slide terakhir ya, yaitu penutup. Saya harap penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menentukan metode terbaik untuk memprediksi keterlambatan penerbangan atau flight height, serta membantu meningkatkan kualitas layanan dalam bidang transportasi udara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saatnya sudah